Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fillah, zanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Usul Al-Aqidah lil Ammah. Talqin pokok-pokok akidah untuk umum, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Ya, kita sudah bahas dari sebagian pendahuluan dari makna ibadah ya. Ya. Di masalah yang keempat dari pembahasan apa itu ibadah, definisi ibadah, kemudian jenis-jenis ibadah, dan juga sudah kita bahas apa syarat-syarat diterimanya ibadah di sisi Allah. Dan juga sudah kita bahas rukun dari ibadah itu. Baik, yang mencakup cinta, harapan, dan rasa takut. Ya. Kemudian juga ada sebagian ulama menambahkan khusyuk. Ya. Itu penting dari hal yang hendaknya diingat ya. Oleh kalau dia sholat, ya, itu kata para ulama khusyuk itu dari ruh ibadah sholat itu. Ya. Andai kata tidak ada khusyuknya, maka itu bagaikan badan tanpa apa? Ruh. Badan tanpa ruh akan mati dia. Ya, itu dikiaskan oleh para ulama sama dengan ibadah. Ya, tanpa ada khusyuk di situ, maka dia akan merupakan hal yang menjadi kurang manfaatnya. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hanya bukan dikatakan tidak syah ya. Ada ukuran syahnya juga. Tapi kalau dari sisi kurangnya pasti dia ada kekurangan tatkala dia beribadah dan tidak ada rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga sudah diterangkan ya dari mana ketaatan. Ya. Jadi di sini kan Syekh terangkan kepada kita dari cipta oleh Allah itu dengan maksud untuk beribadah kepadanya dan juga untuk mentaatinya. Ya. Ini mirip dengan risalah beliau di buku yang lain yang berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah. Itu beliau sebutkan juga dua makna itu. Kita dicipta untuk beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dua perkara ini tidak ada pertentangan ya. Bisa digabungkan dua-duanya. Ibadah itu kan dari ketaatan. Ya, ketaatan juga itu merupakan ibadah. Nah, ya, hanya dia ada definisi khusus sudah kita bahas kan? Ya, apa itu definisi ketaatan? Dia identik dengan apa ini? Dengan takwa. Ya. Dia melakukan perintah dengan dasar ilmu karena mengharap ya dari pahala Allah. Kemudian dia tinggalkan larangan dengan dasar ilmu juga karena takut akan siksaan Allah. Itu kan makna dari ketaatan, melakukan perintah, menjauhi larangan. Dan itu bagian dari ibadah. Dari ibadah. Karena ibadah kan bentuknya ada perintah, ada larangan juga. Dari ibadah-ibadah yang sudah kita bagi itu kan ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh. Itu kan mencakup perintah. Ada hal yang wajib, ada hal yang sunnah. Ya. Ada ibadah harta. Itu kan ada kewajiban di situ, ada juga hal yang sunahkan. Meninggalkan hal yang diharamkan itu bagian dari ibadah. Jadi dari ketaatan juga kepada Allah
Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah kita bahas. Jadi dirapikan tadi ya dari pembahasan masalah ini. Baik. Dan juga sudah kita bahas kemarin dari definisi tauhid ya. Baik. Itu dari perkara yang ketiga juga. Dari perkara yang ketiga yang Syekh tekankan kepada kita. Kita boleh katakan di situ kan fa idza qila laka ayyu syai'in ibadatuhu. Jika dikatakan kepadamu apa itu ibadah kepada Allah, maka kata beliau faqul tauhiduhu wa ta'atuhu. Ya. Kita beribadah kepada Allah itu artinya kita mentauhidkan Allah dan kita mentaati Allah. Ini satu makna ya. Beliau tidak terangkan di buku Al-Ushul Tsalatsa yang lain. Ya. Sini beliau sisipkan dari mana ibadah adalah apa? At-tauhid. Ya. Dan itu juga dari asal dari mana ibadah. Diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, setiap lewat lafaz ubudullah, ya, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dalam Al-Qur'an, maka itu maknanya tauhidkan Allah. Ya, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita terangkan definisi tauhid. Definisi apa? Tauhid. Ada yang masih ingat definisi tauhid? Secara bahasa apa? Hah? Ya, menjadikan sesuatu menjadi satu saja. Itu yang dikatakan tauhid. Ya. Kalau secara istilah, tauhid itu apa? Sudah kita bahas. Mengesahkan Allah pada perkara-perkara khusus, ya, milik Allah. Dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Ya, masalah pembagian tauhid nanti kita bahas insyaallah taala di masalah yang ketujuh nanti ya. Beliau akan terangkan situ tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dari perbedaannya. Baik. Yang jelas kita sudah terangkannya dari mana tauhid secara global. Ya. Sudah diterangkan mana tauhid secara global. Ya, dan nanti akan kita rinci di masalah yang ketujuh dari uraian penulis ketika menjelaskan perbedaan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Di halaman 6 nanti ya, kita akan bahas insyaallah taala. Baik. Ya, sekarang beliau masuk. Jadi sekarang 3 pembahasannya, ada 3 lafaz ini, ada ibadah, ada tauhid dan ada apa? Ketaatan. Ini semua tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Nah, tauhid dari jenis ibadah kepada Allah. Maka dia merupakan ibadah yang paling agung. Ketaatan itu bagian dari ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Baik. Ya, setelah itu beliau terangkan kepada kita fa idza qila laka ayyu syai'in ad-dalilu ala dzalik. Faqul qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, setelah beliau bawakan dari pembahasan tadi itu, apa itu makna ibadah yang berputar pada tauhid dan ketaatan, nah, beliau terangkan di sini dalilnya. Ya. Ini dari kebiasaan beliau ya. Beliau membawakan permasalahan, beliau terangkan dengan apa? Dalilnya. Ya. Apa dalil dari perkara tadi itu yang sudah diuraikan tadi itu? Maka katakan, kata beliau, bacakan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah di surah Az-Zariyat ayat 56 ini. Baik. Ya, jadi ini dari dalil tentang pembahasan yang telah kita kaji ya. Nah, jadi kita dicipta oleh Allah itu dengan sebuah maksud yang sangat agung. Itu untuk beribadah kepadanya, mentauhidkannya dan mentaatinya. Itu dari uraian-uraian ibadah ya. Dari uraian-uraian ibadah. Baik, kita lihat tadi ayat yang telah kita bacakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ya. Di sini ma bermakna penafian ya. Tidaklah aku ciptakan. Artinya tidak ada tujuan yang lain. Nah,
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ya. Khalaqa itu dari sifat Allah. Allah yang Maha mencipta kan? Allah yang Maha mencipta. Mengadakan sesuatu yang dulunya tidak pernah dicipta oleh selainnya. Nah. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Di sini dari makna jin dimaklumi ya. Jin itu artinya dari sesuatu yang tersembunyi. Ya. Dan itu dipahami dari si bahasa ya. Ada lafaz bahasa Arab dari kata huruf jim dan nun. Ya. Maka itu bermakna hal yang tersembunyi, yang tertutup. Ya. Dan itu ada dalam penggunaan bahasa Arab ya. Jadi jin seperti itu. Dia kan tidak terlihat. Ya, oleh mata manusia. Sama juga dengan sorga. Sorga bahasa Arabnya apa? Jannah. Dari jim dan nun juga hurufnya kan? Ya. Nah. Kemudian janin juga kan di perut ibu. Cabang bayi itu kan? Itu kan dikatakan apa? Janin. Dari jim dan nun juga pecahannya. Ya. Dari situlah kata para ulama, ya, lafaz jin itu dia bermakna hal yang tersembunyi. Ya, hal yang tersembunyi. Dan dimaklumi di sini jin yang kita maksud adalah makhluk Allah yang dicipta dari api yang menyala-nyala. Ya. Itulah jin. Dan jin dimaklumi ya, ada dari jin yang muslim, ada jin yang kafir. Itu diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ada di surah Al-Jin dan juga di surah yang lainnya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua ada dikatakan situ wal ins. Ya, wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya, al ins adalah manusia. Nah, al ins sama dengan kata an-nas. Ya. Kata an-nas. Baik, ini sudah kita bahas ya. Al-ins dan an-nas ini sama maknanya. Nah, bermakna manusia. Bermakna manusia. Dan segera dimaklumi ya, manusia dicipta dari tanah. Dari tanah. Baik. Itu asal dari ayah kita yaitu Adam alaihissalam, dicipta oleh Allah dari tanah. Tanah liat yang berair. Itu kalau dirinci dari bentuknya ya. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Nah, di sini penafsiran ibadah beliau sudah terangkan tadi ya, dari keterangan sebelumnya yang sudah kita bahas. Dan itulah dari perputaran dari makna ibadah di sisi ulama ahli tafsir, di sisi para ulama ahli tafsir. Kayak tadi ya, kalau dikatakan tadi ibadah bermakna tauhid, itu dari hal yang memang asalnya seperti itu. Yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi kan, setiap lewat lafaz ibadah, sembahlah Allah dalam Al-Quran, maka itu bermakna tauhidkan Allah. Tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga di antara ulama ada yang menafsirkan illa liya'budun. Di sini adalah illa liya'rifun. Ya. Agar mereka mengenalku, kata Allah. Agar mereka mengenalku. Ya, ini diterangkan oleh Mujahid ya, dari tabi'in. Nah, dari para tabi'in. Baik. Illa liya'budun, yaitu illa liya'rifun. Nah, kemudian juga diantara dari para ulama di tafsir ada yang menerangkan dari mana illa ya'budun, artinya illa ya liyukirru al ibadah, ya, agar mereka mentakrir
Nah, ibadah itu kepadaku. Ya. Mengakui peribadahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dari hal yang tidak ada pertentangan. Jadi mana illa liya'budun di sini bisa 3 penafsiran ya. Bisa bermakna illa liyuwahhidun, itu agar mereka menyembahku kata Allah. Kemudian juga yang kedua bisa bermakna agar mereka itu mengenalku. Ya. Kalau dia sudah kenal Allah, dia akan beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Nah, yang ketiga illa liya'budun artinya illa liyukirru al-ibadah. Itu agar mereka mentakrir, mengakui ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dari mana-mana illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, ada juga dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, illa liya'budun itu artinya illa li'amarahum ay ya'buduni wa ad'uhum ila ibadati. Itu kata Ali bin Abi Thalib ya. Illa liya'budun artinya agar mereka beribadah kepadaku kata Allah. Maksudnya di situ agar mereka agar Allah itu memerintah mereka untuk beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu agar Allah memerintah mereka mengajak mereka kepada ibadah, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mirip-mirip semua ya dari penafsiran ahli tafsir dalam masalah ini. Baik. Sebentar ya, dia terputus. Ya, jadi sudah kita terangkan tadi 3 dari mana liya'budun di situ ya. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Baik. Sekira jelas ya. Jadi faedah pokok ayat ini penjelasan tadi ya. Dari maksud kita dicipta oleh Allah itu untuk beribadah kepadanya, mentauhidkannya dan mentaatinya. Ya, ini perputaran-perputaran dari maksud kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat-ayat yang seperti ini banyak kalau kita terangkan ya. Ada ayat ini di surah Az-Zariyat, ada juga ayat yang lain seperti Allah taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja? Dicipta kemudian tidak ditanya nanti pada hari kiamat. Ya. Artinya kita dicipta ada maksud. Ya. Ada juga ayat di surah At-Tur. Itu kata sahabat Jubair bin Mut'im ketika beliau dengarkan ayat ini, itu kata beliau, kada qalbi ayyatir. Ya, hampir hatiku itu akan terbang. Ketika beliau mendengarkan Nabi SAW baca surah At-Tur di salat maghrib. Ya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya. Ini Jubair bin Mut'im ketika itu masih kafir. Beliau belum Islam. Dia dengar Nabi baca surah At-Tur di salat maghrib dari luar masjid. Ya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu begitu? Ataukah mereka yang mencipta?
Itu kan dua kemungkinan saja manusia kan? Ya. Apakah kita dicipta ini tidak ada maksud? Atau kalau begitu kalian yang mencipta langsung? Ya. Kalau kita yang menciptakan tidak mungkin. Ya, kita bisa menciptakan. Itu hak Allah yang mencipta. Kalau begitu kemungkinan yang kedua, kita ini dicipta oleh Allah dan di situ ada maksud. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari situlah sebab keislaman sahabat tadi itu. Kata beliau, hampir-hampir hatiku itu terbang ketika mendengarkan ayat tadi itu. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ard. Ya, ditambah lagi, apakah mereka yang mencipta langit-langit dan bumi? Ini kan lebih tidak mungkin lagi. Ya. Mereka bisa cipta diri mereka? Ya. Ini mungkin masih ada yang meragukan. Tapi kalau dilihat apakah bisa mereka mencipta langit dan bumi? Tidak mungkin kan? Itu semakin memperjelas dari makna-makna penciptaan tadi itu. Ya. Ada juga ayat yang lain diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah, apakah kalian menyangka wahai manusia, mengira? Afahasibatum annama khalaqnakum abatha, bahwasanya kami cipta kalian itu sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan kembali kepada kami. Tidak akan kembali kepada kami. Saya bacakan ayatnya supaya lebih jelas. Untuk tulis dari nomor surah dan ayatnya ya. Nah, supaya lebih detail dari pembahasannya. Jadi tadi kan satu ya ayat yang di surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, satu. Ayat yang kedua tadi apa bunyinya? Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Ya. Baik. Ya, ayat yang kedua itu di surah Al-Qiyamah tadi ya. Ayat ke-36. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja? Al-Qiyamah ayat 36. Baik. Kemudian dari ayat yang ketiga di surah At-Tur. Ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Saya tidak ingat nomor ayatnya ya. Ada yang tahu? Ya, ayat ke-35 surah At-Tur. Jadi mirip-mirip tadi ya. Al-Qiyamah 36. Apa ini? At-Tur ayat 35. Baik. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Baik. Ayat yang keempat apa tadi? Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha. Ya. Itu ayat di surah Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Al-Mu'minun ayat 115. Baik. Jadi ini beberapa ayat-ayat ya yang menjelaskan, yang mendukung ayat ini yang kita bahas tadi itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada di surah Al-Qiyamah, ada di surah At-Tur, ada di surah Al-Mu'minun. Baik. Dari ayat berapa tadi? 115. Baik. Itu faedah pokok ya, sudah diterangkan tadi. Tapi faedah tambahan dari ayat diterangkan tadi ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Di sini penjelasan bahwasanya penetapan sifat yang mencipta ya untuk Allah. Ya. Wa ma khalaqtu.
Penetapan sifat Allah yang Maha Mencipta. Nah, kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian yang kedua dari faedah tambahan dari ayat, di situ penetapan adanya jin, penetapan adanya alam jin. Ya. Wa ma khalaqtul jinna. Ya. Kemudian dari faedah yang ketiga dari ayat juga, dari faedah tambahan, di sini dijelaskan kepada kita dua makhluk yang dibebani syariat oleh Allah, yaitu apa? Jin dan manusia. Kalau malaikat, mereka dibebani syariat tidak? Ya, mereka tidak ya. Ya. Hanya jin dan manusia yang dibebani syariat. Ya. Artinya mereka akan ditanya pada hari kiamat nanti kan? Ya. Baik. Akan mempertanggungjawabkan dari apa yang mereka telah perbuat. Adapun para malaikat, mereka makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Nah, senantiasa mentaati Allah pada apa yang mereka diperintahkan oleh Allah. Nah. Baik, kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari penjelasan tadi, ya, sudah tadi ya, faedah pokok ya, hikmah penciptaan jin dan manusia. Baik, faedah yang lain tadi dari ayat, faedah yang keberapa? Yang keempat ya, dari faedah tambahan. Di sini tadi penjelasan dari makna ibadah ya, penjelasan makna apa? Ibadah tadi ya, yang diterangkan oleh para ulama ada tiga. Ya, ada bermakna tauhid, ada yang kedua bermakna agar mereka mengenal Allah, dan yang ketiga tadi bermakna agar mereka mentakrir, mengakui ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang itu dari akhir pembahasan kita di materi yang keempat ini ya, atau di masalah yang keempat dari pembahasan buku ini. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Masalah yang kelima nanti kita bahas ya, insyaallah taala di lain waktu. Jadi hanya tambahan saja dari penjelasan yang sudah kita bahas ya di pekan yang sebelumnya. Ya, silakan kalau ada yang kurang dipahami ditanyakan. Itu dirapikan tulisan-tulisannya, sudah kita bahas dari mana-mana ibadah itu, definisi ibadah, kemudian pembagian ibadah, ya, syarat-syarat terimanya ibadah, rukun ibadah, ya. Dan Syekh tadi terangkan juga apa itu makna ibadah, itu at-tauhid dan at-ta'ah, ketaatan. Baik. Adapun dalil ketaatan itu diterangkan di ayat yang lain ya, dari buku beliau Al-Ushul Tsalatsa. Beliau bahkan di surah An-Nisa. Saya bacakan di sini ya, ada surah An-Nisa ayat ke berapa itu? Ke-59 ya. Ini dalil yang melengkapi ya. Kita dicipta itu untuk apa? Mentaati Allah. Bisa ditambah di situ surah An-Nisa ayat 59. Dalil kewajiban mentaati Allah. Ya. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ya orang-orang beriman, kata Allah, taatilah Allah, taatilah ar-rasul,
dan ulil amri di antara kalian. Ya, jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang usah dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Allah, kepada kitab Allah. Kepada Ar-Rasul maksudnya kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis beliau. Ya. Ini dari ayat yang memperjelas kita dicipta untuk mentaati Allah. Dari lafaz ati Allah. Mentaati Ar-Rasul itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya jelas ya, itu dari tambahan faedah. Ya silakan. Apa itu? Ini buku ini? Al-Usul Ats-Tsalatsah misalnya. Ini kan dasar-dasar semua ini. Satu dulu lah. Belum selesai satu sudah cari yang dua. Baik. Ini saya bawa dua buku ini. Ini yang kita pelajari di rumah ya, privat. Tapi isinya sama ini, isinya mirip. Intinya membahas 3 pondasi apa? Agama. Ya. Sini kan kita bahas usul apa talqin usul al-aqidah. Ya. Talqin pokok-pokok apa? Akidah. Kalau di buku yang lain beliau punya kitab juga Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya. Sama aja ini. 3 pondasi agama juga semua isinya. Kalau belum puas ada lagi kitab yang ketiga yang mirip juga dengan ini. Masih isinya aja adalah Usul Ats-Tsalatsah juga. Itu yang lebih tebal sedikit lagi ya. Yang dinamakan dengan kitab apa? Thalatsatul Usul. Ya. Itu yang mungkin dibahas ya di Babul Jannah kan? Dalam Sabtu itu. Itu langsung dia pakai muqaddimah dia, pakai pembukaan. Ada beberapa pembukaan baru masuk di usul Tsalatsahnya. Itu kalau yang dibahas ya. Kalau namanya Thalatsatul Usul. Ya. Ada lagi kitab yang keempat yang mirip juga isinya juga usul Tsalatsah. Tapi ini beliau karang untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Itu judulnya Ta'lim Al-Aqidah Lis-Sibyan. Pelajaran akidah untuk anak-anak. Isinya juga sama. Usul Ats-Tsalatsah. Ya. Hanya dia bahasanya bahasa ringkas. Ya, beliau tidak terlalu bawakan ayat-ayat yang banyak di situ ya. Karena memang arahnya untuk anak-anak. Ini dari buku-buku dasar ya. Buku-buku dasar dalam mengkaji pembahasan tauhid ya. Nah, setelah itu ada lagi buku yang lain. Kalau di atasnya lagi ada lagi. Misalnya dia buka misalnya itu 4 kaidah pokok dalam tauhid yang dikatakan dengan al-qawaidul al-arba'ah. 4 kaidah dalam memahami apa? Tauhid dan kesyirikan. Itu buku beliau juga ya. Ringkas juga bagus dibaca. Ya. Tapi setelah kita pahami ini dulu baru kita masuk di buku itu. Al-Qawaidul al-Arba'. Ya. Itu masih masalah tauhid juga. Kalau mau lebih tinggi lagi, ya, itu ada buku Kitab Tauhid. Tapi dia agak tebal ya, Kitab Tauhid. Nah, terus berjenjang setelah itu. Ada pembatal-pembatal keislaman, ya. Ada Kasyfus Syubhat, menyingkap syubhat. Itu semua dari buku-buku seputar tauhid. Seputar apa? Tauhid. Secara berurut ya begitu ya. Berjenjang ya. Yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah ta'ala. Jelas ya? Baik. Itu dulu ya yang dikejar diselesaikan kalau mau mungkin di pembahasan akidah. Nah, itu tadi yang ditanyakan seputar masalah tauhid ya. Masalah tauhid. Kalau di masalah manhaj, metode beragama, beliau juga punya buku yang lain seperti yang kita sudah kaji juga tapi masih di rumah ya. Nanti insya Allah kita buka juga di masjid
yang lain ya, yaitu kitab Fadlu al-Islam, seputar keutamaan Islam. Itu masalah metode beragama, manhaj ya, dalam beragama. Setelah itu ada juga kitab Al-Usul As-Sittah ya, pokok-pokok yang 6. Itu berbicara masalah manhaj juga, masalah manhaj. Paham ya? Itu buku beliau juga yang lain ya. Baik. Ada juga setelah itu buku-buku akidah yang lain yang dikarang oleh para ulama sebelum beliau, nam rahimahullah taala, sangatlah banyak ya. Itu di masalah tauhid, akidah, dan manhaj. Nah, ya, buku apa lagi? Bidang yang lain? Ya, kita baca pelan-pelan ya, insyaallah taala, sedikit-sedikit. Yang lain ada yang tanyakan? Nampak rambutnya dia pirang ini. Nggak boleh begitu ya, di apa, kalau belum tua jangan dulu pirang. Kalau belum tua, nanti tua dulu baru dipirang. Itu namanya orang tua apa? Bagaimana kalau bahasanya itu nih? Yang tua sebelum waktunya begitu kalau bahasa lainnya. Ya. Itu biasanya anak-anak muda ya. Baik. Jangan diikuti tren-tren sekarang ini. Diukur dengan ilmu ya. Jangan hanya ikuti tren. Banyak tren itu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Nah. Bisa dipirang rambut kalau sudah beruban. Ya, dipirang dengan warna kuning atau yang semisalnya begitu ya. Nabi SAW itu mewarnai rambut beliau ketika sudah apa? Sudah tua, beruban. Kalau masih muda itu dilarang ya. Ya, dilarang. Jangankan warna kuning, warna hitam saja. Kalau kita warnai rambut kita dengan warna hitam, itu dari hal yang diharamkan juga. Nah, kalau dia sudah beruban, kalau dia sudah apa? Beruban. Baik. Ya. Ya, segera itu ya. Dan ada lagi, kita akhiri majelisnya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.